Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali. Sebelumnya eh, kita sudah membahas eh, film yang saya berikan yaitu Star Trek Into the Darkness. Dan sekarang saya akan menyajikan sebuah materi yaitu sebenarnya masalah konstruktivis. Nah, konstruktivis ini adalah bagaimana eh, sebenarnya manusia mengkonstruk realita. Itu intinya ya. Bagaimana manusia mengkonstruk realita melalui apa yang dia ketahui. Jadi dunia ini tentu dia konstruk sendiri. Tapi apa yang dia konstruk itu lahir dari strukturalisme. Nah, ini semiotika itu sebenarnya mengacu kepada strukturalisme. Dalam judul saya menggunakan konstruktivisme yang bisa dilihat di sini. Tapi sebenarnya saya akan menjelaskan bagaimana korelasi antara konstruktivis dan strukturalisme bisa terjadi. Nah, um, pada akhirnya uh, ini ya semua orang itu memiliki perspektif dan semua perspektif itu berbeda-beda. Nah, perspektif inilah landasannya adalah logikanya. Jadi kalau misalkan orang melihat dunia ini dari satu kacamata tersebut, nah dia akan melihatnya seperti itu gitu ya. Uh, Dia akan melihat mobil sebagai apa misalkan moda transport atau simbol status sosial atau kemudian dia ingin melihat kemanfaatannya atau kemudian itu ya dan sebagainya. Nah, logika-logika ini ya itulah yang sebenarnya bagian dari itu ya uh, konstruk yang dia gunakan atau landasan yang digunakan untuk mengkonstruk realitanya. Nah, sebenarnya yang saya lihat di sini ya, konstruktivis itu adalah paradigma yang mana lahir dari positivis sebetulnya. Nah, konstruktivis inilah yang kalau apa yang saya ketahui berletak pada di sini. Sedangkan memang ada paradigma lain ya. Orang bisa saja menggunakan konstruktivis itu boleh-boleh aja dalam hidupnya gitu. Dalam seumur hidupnya dia menggunakan konstruktivis itu boleh-boleh. Dia menggunakan konstruktivis dan dia juga boleh menggunakan paradigma partisipatif. Dan sebenarnya ini juga mengikuti pola zaman. Ketika um, orang menggunakan sains itu adalah positivis. Dan kalau kita ditanya apakah ada lingkaran lebih kecil di sini, ada lingkaran lebih kecil di sini lebih. Dan namanya teosentris. Nah itu kita masuk ke positivis ketika pada waktu itu ada orang yang menantang peraturan gereja yang mengatakan bahwa ya sebenarnya apa yang dikatakan oleh gereja itu ya tidak selalu benar, bahwa selalu harus menggunakan data-data dan harus ada cara untuk membuktikan. Pada waktu itu orang merasa bahwa bumi itu adalah pusat semesta alam dan dikatakan tidak bahwa matahari lah semesta alam itu disebutkan heliosentris. Dan tentu heliosentris ini ditentang oleh gereja karena dianggap kepercayaan orang-orang pagan sebenarnya. Tapi ternyata pas diteliti melalui geometri secara matematis gitu ya, secara astronomi, astrologi dan astronomi, ternyata memang data-data tersebut tidak bisa ditolak lagi dan ya memang kita memang harus kembali ke ilmiah. Tapi data-data itu juga tidak akan berguna kalau misalkan selalu ada relativitas ya gitu. Jadi selalu akan ada cara-cara melihat dunia gitu ya yang lebih baik setelah konstruktivis dan kemudian ada kritis dan partisipatif. Nah, kita akan fokus di antara kedua ini aja dulu dan sebenarnya strukturalis itu berada di antara kedua ini sehingga bisa dikatakan dia mau masuk ke kritis sebenarnya. Dan ini yang sebenarnya fokus penelitian fokus bahasan dalam semiotika yang menciptakan semiotika modern sebenarnya. Nah, kita yang dari dua ini ya antara Saussure dan Peirce, Saussure mengandalkan dia itu logika. Dan sebenarnya Ferdinand de Saussure adalah bapak strukturalis dalam filsafat. Namun demikian, struktur ini dianggap atau istilah struktur itu adalah bagaimana kita melihat bahasa. Nah, struktur juga selain bahasa bisa digunakan dalam misalkan pola-pola juga seperti sama juga seperti itu. Nah,
Banyak yang melihat termasuk saya bahwa Chaucer dan juga itu ya, Peirce itu adalah kontradiksi. Jadi dia adalah strukturalisnya, Chaucer, Peirce adalah konstruktivisnya. Nah, walaupun demikian sebenarnya mereka hidup di zaman yang sama dan sebenarnya mereka masih dalam tatanan positivis mereka berdua karena mereka masih menggunakan logikanya masing-masing. Hanya karena uh, ketika kita membicarakan budaya barulah kita membicarakan konstruktivisme. Nah, ini yang bisa saya gambarkan ya, bahwa sebenarnya kita hanya membicarakan dua ini dulu. Kita tidak membicarakan kritis. Itu kritis nanti di uh, ya mungkin kalau ada waktu kita bisa membahasnya, tapi juga sebenarnya satu uh, bisa aja belajar kritis. Nanti akan saya jelaskan uh, sedikit ya. Tapi sebenarnya kritis itu lebih di politik, ekonomi politik sebenarnya, dan lebih di arah budaya. Ya, seperti itu ya. Nah, inilah perbedaan antara dua itu ya. Positivis itu berangkat dari uh, sains alam, jadi ilmu pasti, scientific gitu. Nah, konstruktivis juga scientific, hanya saja cara berpikirnya beda, tidak menggunakan data, tapi menggunakan pemikiran. Nah, kalau positivis itu sifatnya konstan, dari tahun ke tahun pasti seperti itu. Dan dia absolut, tidak bisa diganggu gugat, bukan karena secara politis ya, karena memang datanya seperti itu. Karena alam itu tidak akan berubah drastis gitu. Tapi kalau budaya dia nggak absolut, dia akan selalu berubah, dia selalu dinamik dan dia selalu relatif. Nah, konstruktivis ini juga sangat menggunakan pendekatan-pendekatan etnografis ya. Jadi ya itu saya katakan sangat berbudaya sekali. Nah, ada dua argumen yang membuatnya mereka menjadi setara. Konstruktivis juga bisa empiris, artinya konstruktivis juga bisa dibuktikan. Walaupun orang waktu itu pada mengatakan datanya apa, ternyata perilaku manusia itu menunjukkan bahwa mereka sangat relatif gitu. Dan mereka bertanya ini tuh apa ya, inilah konstruktivis gitu. Contohnya definisi cantik yang saya pernah uh, uh, jelaskan ya di ini sebelumnya. Definisi cantik itu di berbagai negara beda-beda. Ada yang oh kalau cantik tuh rambutnya merah, ada yang rambutnya pirang, ada rambutnya hitam, ada matanya bulat, gitu, ada yang matanya kecil dan sebagainya. Dan sama juga kalau alam itu ternyata juga sebenarnya relatif seperti yang Einstein katakan. Makanya dia menggunakan teori relativitas. Walaupun dia sebenarnya menggunakan uh, alam itu konstan gitu. Dan tahun 2000 berapa ya, 14 kok tahun 2018 ada yang mengatakan bahwa kita ini sedang berkembang gitu. Dan kita mengembang yang menggunakan teori Big Bang. Sebenarnya ruang angkasa ini sedang mengembang dan kita mengembang terus. Saking kita mengembangnya sehingga bisa jadi kita dalam kantung-kantung gravitasi yang tidak saling menyentuh katanya seperti itu. Jadi uh, ternyata positif juga bisa relatif, konstruktivis juga bisa empiris. Itu adalah bagaimana ada relasi antar keduanya. Nah, uh, kalau kita lihat di sini ya, mereka berkembang dan terus ya terus berkembang untuk bisa mencapai kritis. Permasalahannya adalah bagaimana perkembangan itu bisa terjadi. Ya dimulai dari tadi itu ya yang saya tulis di bawah sini, bahwa konstruktivis bisa empiris, saintifik juga bisa relatif. Nah, ketika kita bisa melihat mereka dalam satu tatanan yang sama, maka ada yang saya katakan ada relasi yang saling berhubungan dan dari situ akan ada tatanan yang lebih besar. Nah, gerakan-gerakan ini yang sebenarnya diagram-diagram ini yang saya ingin perlihatkan kepada Anda, ini adalah sebenarnya pergerakan bagaimana kita melihat dunia. Ya, makanya kata Umberto Eco, uh, kalau ada seorang manusia yang abadi, maka sebenarnya dia akan melihat kepercayaan satu demi satu itu hilang gitu ya. Karena tidak ada yang sama, gitu. Tidak ada yang pernah sama dan kemudian bisa jadi balik lagi gitu. Makanya saya waktu SMA ya, saya ngelihat oh ya kok ada trending baju zaman dulu balik lagi ke sekarang, misalkan celana cutbray misalkan.
perempuan memakai slop yang besar-besar gitu ya, pumps apa ya, yaitu itu disebut dengan uh, gerakan-gerakan, kalau dalam menurut saya itu adalah interrasional. Nah, sama juga dengan diagram yang saya berikan di channel Sanders Peirce. Dia itu sebenarnya uh, memberikan relasi, tapi kemudian lama-kelamaan dia berkembang dan dia meluas. Nah, ini semiotik juga seperti ini, tidak pernah diam, dia selalu berkembang terus. Nah, makanya konstruktivis ini juga uh, berubah, realita manusia itu selalu berubah dalam arti kata berkembang menjadi lebih besar, dia uh, menjadi sesuatu yang mencakup segalanya gitu. Semakin kita tua, kita semakin banyak memikirkan banyak hal gitu. Beda waktu kita kecil, kita mau cuma mikirin itu aja gitu. Tapi kalau kita tua, kita memikirkan banyak hal. Ini saya harus gimana dengan si itu gitu. Kuliah saya gimana, habis kuliah saya mau apa dan sebagainya. Nah, ini kan sebenarnya adalah hubungan relasi-relasi yang berkembang tiap hari. Hanya saja memang kalian memahaminya dengan cara mengetahui bagaimana supaya Anda bisa berkembang, tapi dalam waktu yang bersamaan harus ada relevansi ya, memang harus ada logika. Memahami dengan cara mengetahui itu ya sangat terbatas. Yang memahami harus kemudian mengetahui, bukan, atau mempelajari logikanya juga. Kalau kalian memahami logikanya, Anda akan tahu, oh ya kok ini kesini, itu ke sana dan sebagainya. Karena kalau hanya diketahui doang, kini hanya tahu gitu. Inilah yang biasa saya sebut dengan nggak berpikir justru. Semiotika itu ya hanya memperlihatkan di hadapan Anda gitu. Ini seperti ini. Gitu. Seperti contohnya copas ya. Copas itu Anda tahu, tapi belum tentu Anda paham mengapa seperti ini. Gitu. Dan di balik gambar-gambar ini sebenarnya ada pola, ada struktur. Nah, ini yang menurut saya yang harus kita pahami itu adalah seperti itu. Nah, pada akhirnya gambar ini yang kita lihat tentu pasti ada peraturannya. Peraturannya itu ya, kalau para fotografer adalah komposisi misalkan. Komposisi ini bisa kita lihat ya di sini misalkan. Komposisi gambar itu memang ya ada aturan-aturan tertentu yang memperlihatkan sebenarnya ya ada bentuk di mana gambar-gambar ini mengikuti suatu pola-pola gitu. Ini adalah dimensional. Ini saya tidak tahu apa. Ini mungkin perspektif, dan ini adalah golden ratio. Nah, sama juga dengan tanda-tanda alam. Tanda-tanda alam itu juga punya struktur, sehingga Anda sebenarnya juga kalau mau jalan dari mana ke mana, Anda selalu mencari tanda jalan kan. Tanda jalan inilah yang akan membantu Anda ke sampai tujuan. Nah, ini contohnya ya di tanda alam katanya. Kalau ada binatang berwarna biru itu sebenarnya beracun gitu. Nah, ini sudah tanda alam nih. Makanya hindari binatang berwarna biru gitu. Beda dengan kalau kita lihat di lampu merah gitu ya. Lampu merah itu kan tandanya adalah berhenti. Tapi walaupun tandanya berhenti, banyak yang melihat lampu merah bukan artinya berhenti, malah robos, itu bisa jadi. Sama juga warna kuning gitu. Warna kuning itu sebenarnya artinya pelan-pelan, tapi yang dilakukan kan ngebut gitu. Sama juga gitu. Itu relatifnya seperti itu, konstruknya seperti itu. Nah, jadi walaupun strukturnya sudah ada, ya kita bertindak mengacu kepada pemahaman kita terhadap konstruk. Gitu. Kenapa bentuknya seperti itu? Ya, kenapa simbolnya harus seperti itu? Ini kan sebenarnya struktur sebenarnya. Tapi setelah struktur ada konstruk. Ya kita tahu kenapa bentuknya seperti itu, tapi maknanya apa gitu. Nah, inilah yang dalam semiotika terus berkembang, yang masyarakat sendiri juga
mengadakan gitu ya sebuah cara-cara pendekatan bagaimana kita bisa memahami hal-hal yang gitu ya lebih lebih akurat seperti apa. Nah inilah yang disebut dengan melihat realita. Gitu. Kadang-kadang kita hanya bisa ngelihat apa yang di mata kita, yang didengar, yang diketahui, tapi ya itu ya kita pahamnya cuma sampai situ aja gitu. Oh ya itu bentuknya seperti ini dan sebagainya. Tapi apakah ada makna di balik itu? Selalu ada. Dan kita seharusnya melihat realita itu. Ya, kalau lampu kuning, walaupun maknanya pelan-pelan, tapi kadang-kadang orang tuh pengen ngebut gitu. Nah itu kan artinya melihat realita itu. Beda dengan kenyataan. Kenyataannya kuning, tapi realitanya makin kencang kalau ngelihat lampu kuning. Nah, manusia itu memiliki kemampuan untuk mengkonstruk realita. Dari mana? Dari informasi yang dia pahami, dari dialog, dari ngobrol. Banyak orang yang tidak percaya dengan COVID atau memilih untuk tidak gitu ya, untuk tidak mengikuti peraturan pemerintah karena dia tahu gitu ya, ada sesuatu di dalam situ dan dia memilih hal-hal lain gitu. Dan sebenarnya di era maju yang seperti ini, semua orang punya pendapat masing-masing. Walaupun sebenarnya itu mengacu kepada apa ya? Mengacu kepada eh, relasi-relasi yang sama sebenarnya ya. Nah ini contoh bagaimana kalau kalian lihat dari segi struktur ya, bagaimana dia mulai dari yang kecil dan kemudian dia bergerak untuk menjadi lebih besar. Inilah yang disebut dengan relasi-relasi yang terjadi gitu. Dia bisa kanan ke kiri ke atas dan sebagainya dan dia menciptakan spiral yang terus maju gitu. Ini Anda harus melihat realita seperti itu. Nah ini juga kalau menggunakan diagram yang sama yang tadi saya telah kasih, yaitu adalah yang ini. Bagaimana kita bisa berkembang? Ya, ya, ya itu adalah bagaimana kalian harus bisa melihat lebih dalam lagi. Setelah kamu paham misalkan foto misalnya, kamu kan tahu, kamu memahami positifnya adalah teknis-teknis memfoto, lampu, jarak dan sebagainya. Tapi setelah memahami lampu, jarak dan sebagainya, kamu udah bisa memahami keinginan klien. Nah sebenarnya keinginan-keinginan klien itu adalah sebenarnya untuk menguasai, untuk tujuan untuk menguasai gitu. Inilah yang sebut dengan paradigm shift itu. Tapi kita cukup dalam dan kita bisa ngelihat ya struktur yang lebih besar misalkan dan ada kan struktur lebih besar lagi. Nah dalam dalam dunia semiotik kita bisa mencapai ke kritis sebenarnya, tapi itu bahasa lain. Menurut saya tanggung jawab untuk menjelaskan kritis, teori kritis atau kritisisme itu bisa di tempat lain, tapi saya akan mencari cara untuk bisa mengajarkan kepada kalian. Ya. Yang pas memang kritis itu adalah ekonomi politik dan budaya politik sih, itu adalah dengan kritisisme. Nah ini kita sampai di sini ya. Jadi ini akan berputar kanan kiri dan akan mengacu ke yang lebih besar. Tapi dalam semiotik ya cukup di antara dua ini aja, positif dan konstruktivisme. Pada akhirnya apa sih yang membuat orang bertanya-tanya, berpikir dan yang akhirnya kemudian bisa membuat kita berpikir adalah strukturalisme ini. Gitu. Strukturalisme ini sebenarnya bagaimana kita melihat bahwa ya yang tadi ya konstruk itu bisa positivis itu bisa relatif dan konstruktivis itu bisa empiris. Nah, kita menggunakan kalimat bahwa semua punya struktur dan semua struktur itu unik. Jadi kepastiannya adalah ya semua ada struktur, pasti ada strukturnya, itu udah pasti tuh. Itu udah rumus tuh. Tapi semua struktur itu unik, tidak ada struktur yang sama. Jadi inilah konstruktivisme, inilah relativitasnya. Jadi keunikan setiap struktur ini kita harus pahami, walaupun sebenarnya hanya tergolong pada klasifikasi tertentu, misalkan seperti itu. Yang tidak apa-apa, tapi kamu harus paham struktur yang unik ini uh,
semuanya itu punya struktur dan semua struktur itu pasti berbeda. Ini adalah gambar saya ingin berikan bagaimana New York berubah dari zaman ke zaman. Jadi sebenarnya kita bisa lihat bahwa sebenarnya ada memang perkembangan itu, dan perkembangan itu bisa kita lihat misalkan dari tengah ke apa namanya, meluas ke segala arah atau ke atas gitu ya. New York itu memang punya punya mereka berkembangnya ke atas, jadi banyak gunung-gunung tinggi. Berbeda waktu tahun 1876 tidak ada gunung-gunung tinggi, gedung-gedung tingginya tidak ada. Dan untuk mereka terus berkembang naik-naik dan sebagainya gitu ya. Walaupun orang yaitu ya melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Inilah Hong Kong, ini Shanghai. Inilah Shanghai 1885, 885, 95, 2005, dan akhirnya 2015. Kita bisa melihat bagaimana mereka berkembang. Di sini pasti ada persamaan antara New York dan Shanghai. Tapi pasti mereka pastilah berbeda gitu ya. Kamu bisa lihat bahwa ya ya ada gedung-gedung yang tinggi Pak, itu strukturnya tuh. Tapi kan gedung-gedung tingginya uh, ter tersebar di berbagai tempat gitu, seperti itu. Dalam semiotika juga seperti itu, pasti ada peraturan yang sama, tapi pada akhirnya peraturan ini berbeda satu dengan yang lain. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.